Sampun siang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ibu-ibu sekalian, ummahat Masjid At-Taqwa merupakan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di hari Jumat yang Allah berkahi ini, karena di antara hari terbaik dari hari-hari yang lainnya itu adalah hari Rabu, hari Jumat. Jadi hari Jumat itu disebut juga dengan Sayyidul Ayyam, tuannya para hari. Jadi hari Jumat itu adalah hari yang paling agung, paling mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dan kemudian ada salah satu amalan yang dimana ini sering dilupakan oleh kaum muslimin, dilupakan oleh orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah memperbanyak doa di penghujung hari Jumat. Jadi ada waktu mustajabah nih, waktu mustajabah untuk seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketika seseorang itu berdoa maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di penghujung hari Jumat pada asar sampai menjelang maghrib. Jadi kalau kita hadir di majelis ilmu ini, masya Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berada dalam kebaikan. Di Jumat yang mulia ini kita hadir kemudian untuk menuntut ilmu, dan juga nanti insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan hajat-hajat kita, dan juga semoga kita kelak dikumpulkan, selain dikumpulkan di dunia, dikumpulkan di akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu semuanya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menuntut ilmu, bertolabul ilmi, dan ini adalah di antara yang syariat yang Allah turunkan kepada kita. Jadi ternyata menuntut ilmu itu menghadiri taman-taman surga, menghadiri majelis-majelis ilmu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sampai akhir hayatnya. Ada kisah, ada ibu-ibu 85 tahun. Apa yang dia lakukan kira-kira? Yang dia lakukan apa kira-kira? Mbah-mbah bukan dibaca tapi dihafalkan. Jadi ada di sebuah halaqah di salah satu masjid di Mekah, itu muridnya yang paling sepuh umurnya 85 tahun. Artinya apa? Artinya umur itu tidak menghalangi seseorang untuk belajar. Umur tidak menghalangi seseorang untuk kemudian menambah ilmu.
baik ilmu agama ataupun ilmu Al-Quran. Siapa di sini yang sudah bisa baca Quran, Bu? Angkat-angkatnya. Yang sudah bisa baca Quran semuanya. Masya Allah. Mulai kalau tak ngerti isi, belum bisa baca Quran isi ya, masih berkacau. Yang belum bisa baca Quran ya, nanti malu. Tapi pertanyaan saya, siapa yang sudah bisa baca Quran ya? Insya Allah semuanya sudah bisa ya. Karena ternyata ya, jangan sampai kemudian sampai akhir hayat kita, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memanggil kita untuk kembali ke rahmatnya, dereng sakit maos Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran. Terus uripe itu opo ya? Ada yang mungkin ya 60 tahun, 70 tahun. Maka kemudian syariat belajar ini diperuntukkan untuk anak-anak, dewasa, orang tua, bahkan yang sudah mbah-mbah. Ini syariat belajar ini ya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Makanya jangan malu untuk kemudian kita belajar. Ada 3 kunci senjatanya orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah syukur ya. Nama Bu, syukur. Yang kedua adalah sabar. Dan yang ketiga adalah ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini panjenengan semuanya, kita semuanya masih diberikan umur yang panjang sama Allah. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man khairun nasi?" Wahai Rasulullah SAW, siapakah sebaik-baik manusia itu? Jadi sahabat ini datang kepada Nabi kemudian bertanya, siapakah wahai Rasulullah SAW sebaik-baik manusia? Kemudian Nabi SAW menjawab, khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia itu bukan yang paling kaya, bukan juga yang paling dermawan ya. Kalau dermawan dia sombong, pengen disebut-sebut namanya, kalau ketika sedekah maka ini juga bukan termasuk ya. Bukan juga dia yang paling tinggi jabatannya ya. Bukan. Ternyata Nabi SAW ngendika, khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia itu adalah dia yang diberikan umur yang panjang oleh Allah, dan juga dengan umurnya itu dia berbuat baik selama hidupnya. Jadi ini manusia terbaik, umurnya panjang, sering beramal soleh. Ya. Kira-kira di sini yang lebih dari 80 tahun sih tentu. Enten sing lebih dari 80 tahun. Yang lebih dari 70 tahun belum ada juga. Oh ada satu. Masya Allah ya, lebih dari 70 tahun. Mang siap-siap ya Bu. Siap-siap. Wadah ini guyon. Karena ternyata jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Memang kematian itu tidak memandang umur, ajal itu tidak memandang umur. Ada ya, orang yang kemudian umurnya masih belasan tahun meninggal. Ada yang kemudian diberikan umur lebih dari 70 tahun seperti ibu ini ya. Ibu Sinta dulu. Ibu Menuk umurnya lebih dari 70 tahun, Masya Allah, masih sehat, masih istiqomah hadir di majelis ilmu ya. Kita doakan semoga beliau panjang umur, amin Allahumma amin. Ternyata ya, umurnya Rasulullah SAW itu baik nasibti dosa baik antara 60 dan 70. Maka yang umurnya sudah lebih dari 60 dan 70 ini masuk dalam kategori man qala umruhu ya.
yang panjang umurnya. Bonus ya, bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana ketika umurnya panjang, beramal soleh sebanyak-banyaknya, karena ini adalah sebaik-baik manusia. Kemudian sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, wa man syarrun nasi ya Rasulullah, dan siapakah seburuk-buruk manusia itu wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaliknya, orang yang paling buruk di antara manusia yang lain adalah dia umurnya panjang, tapi ternyata buruk juga amalnya. Gak mau hadir ke majelis ilmu, sholatnya bolong-bolong, bahkan boten purun sholat. Kemudian gak mau membaca Al-Quran, gak mau qiyamul lail, tahajud. Artinya sia-sia Allah berikan umur yang panjang, tapi tidak bisa menyelamatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kunci yang pertama, yaitu bersyukur. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seseorang itu hari ini tidak mudah. Lalu sama tentu deras ya. Enten uang boten sabar karena apa? Karena anaknya sudah umur 30 tahun, ibu cukup mendoakan mudah-mudahan ya anakku diberikan jodoh yang terbaik di waktu yang terbaik. Itu saja. Ini mensikapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kemudian seseorang yang diuji dengan suaminya yang sakit-sakitan, ya, kabur dari enter, ya, tiang minggu, ya, ibu-ibu diuji dengan suaminya yang sakit-sakitan, ya. Boten saged kerja, boten saged menafkahi, baik lahir maupun batin. Kemudian dia apa? Tidak sabar terhadap takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, nesu-nesu, ya. Tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang ketika dia bersabar terhadap ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi bekal kelak dia menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dibayangkan dulu. Ada kisah di dalam Al-Quran, ya, yang menjelaskan bagaimana seseorang istri, ya, yang dia taat, yang dia patuh terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi punya suami yang betul-betul kejam, betul-betul jahat, ya. Bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira siapa bu namanya? Siapa? Ya, masya Allah ini buat kita sedoyo ini seperti ini. Istrinya Fir'aun, laknatullah alaih. Bayangkan jemaah sekalian, istrinya Fir'aun, orang yang Fir'aun ini orang yang paling jahat, paling kejam di zamannya. Jadi kalau ada bayi laki-laki itu dibunuh waktu itu, ya. Ada bayi laki-laki yang lahir dibunuh, ya, sama Fir'aun. Kemudian dia sering menghajar istrinya, Asyah binti Muzahir namanya, ya. Asyah binti Muzahir adalah seorang wanita yang diabadikan dalam Al-Quran, ya. Jadi ada 4 perempuan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surga. Yang pertama siapa? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini adalah istrinya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah anaknya Nabi, siapa? Fatimah, ya, binti Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga ada Maryam binti Imran, ya. Maryam binti Imran ini adalah ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir adalah Asyah binti Muzahir. Jadi ada 4 ibu, ya. Ini nanti kita akan masuk ke dalam materi, ya. Ibu semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada 4 perempuan perubah peradaban dan menjadi contoh wanita-wanita di seluruh dunia, khususnya perempuan-perempuan mukminah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Khadijah, ada Asyah, ada Maryam, dan juga ada Fatimah, ya, binti Rasulullah SAW. 4 perempuan ini memiliki ciri khasnya masing-masing dan sifatnya masing-masing. Di antaranya tadi Asyah binti Muzahir. Bagaimana kemudian Asyah itu bersabar terhadap kelakuan suaminya.
teman ini mendapatkan perilaku tidak baik dari suaminya, ya. Ada dan insya Allah benar ya. Ada yang di sini kemudian mendapatkan perlakuan tidak baik, insya Allah tidak ada. Semuanya orang-orang yang beriman ya memperlakukan seseorang dengan sebaik mungkin. Karena sesungguhnya wanita itu ya di dalam Islam sangat dimuliakan, betul-betul diagungkan dalam Islam. Ya. Jadi Asia ini diberikan rumah khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surganya, di dalam jannahnya. Ya. Namanya Asia binti Muzahir. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada beberapa ya, kisah ya sebelum datangnya Islam. Ya. Ternyata zaman dahulu ya sebelum datangnya Islam ya perempuan-perempuan ketika itu, wanita-wanita ketika itu betul-betul tidak dihargai. Ya. Di zamannya orang-orang Yunani ya mereka menganggap perempuan atau wanita itu hanya untuk memanjakan dirinya saja. Ya. Jadi menganggap wanita itu untuk bersenang-senang saja. Ya. Kemudian di zamannya Romawi, ya, di zamannya Romawi wanita itu ya diperjualbelikan ya oleh suami maupun anak-anaknya. Kemudian di zamannya Arab ya sebelum datangnya Islam, perempuan ataupun wanita-wanita itu kemudian dia baru ketika lahir dibunuh ya. Zaman jahiliyah, wanita-wanita zaman dahulu kalau melahirkan anak perempuan langsung dibunuh. Dalilnya surat An-Nahl. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib." Bayangkan Bu, ya, di zaman sebelum Islam datang dengan risalahnya, dengan cahaya terbaiknya sampai kepada kita, kalau ada bayi perempuan yang lahir kemudian dibunuh. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan tatkala suami-suami itu mendapatkan kabar kalau istrinya melahirkan anak perempuan ya, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, suaminya marah, mukanya langsung merah menghitam, nggak terima kalau anaknya itu perempuan. Karena perempuan ketika itu dianggap musibah, dianggap malapetaka. Kok anaknya berpeneng gitu ya. Langsung sang suami itu kemudian marah besar, dan seketika itu dibunuhlah bayi itu hidup-hidup. Ini sebelum datangnya Islam. Hadirin sekalian, ibu-ibu, ummahat, masih taqwa sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kemudian setelah Islam datang, ya, risalah ini datang yang dibawakan oleh Rasulullah SAW mengubah yang tadinya wanita-wanita zaman dahulu itu dihinakan, dianggap musibah, kemudian wanita-wanita dalam Islam itu kemudian dimuliakan betul-betul. Ya. Jadi wanita dalam Islam betul-betul dimuliakan. Ya. Datanglah kemudian Islam dengan cahaya yang terang benderang. Ya. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW membawa risalah ini mengubah zaman-zaman jahiliyah yang dimana ketika itu ya banyak orang-orang belum berilmu, belum mengenal Islam. Ya. Kemudian Nabi SAW ya, termasuk hari ini adalah hari Maulid ya, kelahirannya Rasulullah SAW ya, maka hendaknya kita memperbanyak sholawat ya, karena termasuk juga ya sunnah hari Jumat. Ya. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian setelah datangnya Islam, para wanita-wanita itu dimuliakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-19 nanti bisa dilihat. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha
ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ketika itu banyak orang Arab sudah mengimani Nabi dan ajaran Islam. Wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan cara memaksa. Jadi dalam Islam itu wanita itu tidak boleh dipaksa. Jadi kalau ada laki-laki kemudian atau siapapun itu memaksa seseorang, terutama wanita, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam dalam hal apapun. Makanya kalau kita itu berumah tangga, kalau yang sudah paham, wanita itu harus sering diajak ngobrol, harus sama harus sering diajak diskusi. Jadi seorang suami yang baik, ini kan buatan ini bapak-bapak beneran tadi. Seorang suami yang baik bagaimana ketika memecahkan suatu masalah dalam rumah tangga harus mengajak diskusi dan ngobrol bersama suami. Nah, nanti kalau di rumah yang disampaikan kepada suaminya masing-masing. Jadi dalam Islam dianjurkan tidak ada paksaan dalam hal apapun, termasuk dalam hal berumah tangga. Mengambil kebijakan ataupun yang lainnya, maka sebaiknya berdiskusi antara suami dengan istri. Tidak ada paksaan dalam Islam. Termasuk Islam tidak memaksa orang-orang yang belum beriman kepada Allah kemudian dipaksa, tidak. Dan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, pamannya Nabi siapa namanya Bu? Pamannya Nabi siapa? Abu Thalib, Masya Allah ya. Abu Thalib ini adalah salah seorang pamannya Rasulullah SAW yang sampai pada akhir hidupnya tidak beriman kepada Allah. Dan Nabi tidak memaksa. Nabi hanya memberikan ilmu. Nabi hanya sebagai wasilah perantara saja. Tapi hidayah adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib sampai pada akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah. Anaknya dan istrinya Nabi Nuh alaihissalam, bayangkan Nabi Nuh seorang nabi yang termasuk Rasulul Azmi, cobaannya banyak, kesabarannya luar biasa, tidak bisa membawa istri dan anaknya beriman kepada Allah. Ayo numpak kapal bareng bapakmu ini. Nek kowe ada numpak kapal bareng bapakmu ini, nanti akan terjadi banjir bandang dan engkau akan hanyut dibawa oleh banjir bandang itu dan akan tenggelam. Kata Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Panggilan sayang, anaknya masih kafir, tapi bagaimana Nabi Nuh alaihissalam memanggil dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku tercinta, irkam ma'ana, naiklah bersamaku di atas kapal ini bersama orang-orang yang beriman yang lainnya. Tapi apa kata anaknya? Tidak mau. Dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boten purun melu kapale Nabi Nuh alaihi wasallam yang dia membawa risalah kebaikan dan risalah Islamiyah. Hadirin sekalian yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala, itulah ternyata hidayah itu sangatlah mahal, Hidayah itu sangatlah mahal dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kemudian berlanjut lagi kepada bagaimana Islam memuliakan wanita. Setelah datangnya Islam, banyak dari sahabiah ataupun sahabat-sahabat wanita yang kemudian masuk ke dalam Islam melalui dakwahnya Rasulullah SAW. Dan disitulah mulai Islam betul-betul memuliakan wanita. Dan ternyata ada di antara hadis riwayat Muslim nomor 3729. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik terhadap wanita.
Jadi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Kalau dikasari, ya, kalau kemudian perempuan itu ya diberikan perlakuan yang kasar, maka ini tidak membuat jerah, malah akan semakin bengkok. Ya. Nek dikasari kemudian tidak diperlakukan dengan sebaik-baiknya, ya, tidak dimuliakan, maka ini akan menjadikan seorang wanita lebih jauh dari apa yang kita harapkan. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, itulah bagaimana kemudian Islam ya sangat memuliakan wanita. Islam mengajarkan kita kemudian berbangga menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang beriman dan dimuliakan dalam Islam. Ibu-ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sebuah hadis yang ini menjadi konsep ataupun pegangan orang-orang yang beriman. Ya. Tadi konsep yang pertama, kunci dalam hidup orang yang beriman itu ada 3. Yang pertama apa, Bu? Syukur. Yang kedua apa? Sabar. Yang ketiga apa? Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ridho ini ternyata tidak mudah, Bu. Tadi kita sampaikan ada orang yang kemudian tidak ridho dengan musibah dan ujian yang Allah berikan kepadanya, sampai dia marah dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa Engkau berikan ujian kepadaku seperti ini? Ya. Dan ini sering kita jumpai. Ya. Ada orang yang cerita, ya, yang cerita kepada kami, ya, konsultasi berkaitan dengan rumah tangga. Ya. Jadi seorang ibu ini punya anak 3. Ya. Yang pertama laki-laki sudah kerja, yang kedua perempuan kelas 2 SMA, yang ketiga perempuan kelas 2 SMP. Beliau ini cerita, Ustaz, saya mau minta solusi. Ya. Saya dengan suami saya ini, ya, sudah hidup berumah tangga 15 tahun, ya, 15 tahun, dan ternyata 5 tahun terakhir ini suami saya berubah, ya, dan sering kemudian melakukan KDRT. Ya. KDRT itu apa, Bu? Kekerasan dalam rumah tangga, sering main tangan, ya. Dan ternyata di zaman ini banyak, Bu, ya, suami-suami laki-laki yang kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan suaminya panjenengan semuanya yang hadir di sini yang tidak melakukan KDRT. Amin Allahumma amin. KDRT sampai bertahun-tahun, dan saya sudah nggak betah untuk kemudian menjalani kehidupan dengan suami saya. Ya. Nah, kemudian akhirnya apa? Beliau tidak cerai sama suaminya, tidak tahan lagi, merasa kemudian dia menanggung kehidupan ini cukup berat. Ya. Melek motor ketemu bojone, ya, nesu-nesu, ya. Mau tidur marah-marah lagi, sampai kemudian tidak memberikan nafkah, ya, untuk anak-anaknya dan juga untuk nafkah harian yang beliau. Dan akhirnya, ya, konsultasi kepada kami dan beberapa teman, dan kemudian qadarullah ala masyafa'ala sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Jadi di antara, ya, solusi terbaik, ya, mungkin ibu ini harus berpisah dengan suaminya, dan ternyata pisah, ya, cerai dalam Islam itu, ya, diperbolehkan kalau itu kemudian ada kemaslahatan di dalamnya. Walaupun cerai ini adalah perbuatan yang paling disukai oleh iblis dan teman-temannya. Jadi gerombolan iblis itu bermusyawarah, ya, dalam sebuah riwayat, ya, bermusyawarah, kemudian mereka mendiskusikan bagaimana kemudian orang-orang yang beriman ini, ya, diganggu supaya rumah tangganya ini berantakan, ya, hancur, berpisah kabeh karo bojone. Ini salah satu mindset ataupun goal setting targetnya iblis laknatullah alaih, menjadikan rumah tangga orang-orang yang beriman hancur, lebur, berantakan. Makanya kita sebagai orang-orang yang beriman, ya, saya dan panjenengan semuanya mengusahakan betul, ya, kemudian menjadikan rumah itu layaknya baiti jannati, rumah itu layaknya surga
Jadi kalau bisa itu ya, anak-anak itu jangan sampai tahu kalau kita itu lagi berantem Bu sama suami kita. Kalau saya berarti sama istri saya. Jadi anak-anak itu jangan sampai kemudian mereka mengetahui kalau orang tuanya itu berantem. Nek panjenengan pengen padu ya, kali bapak tadi itu masuk kamar ditutup dikunci kamar. Wes belum di kamar ya Allah. Loh itu memang demikian. Karena ternyata pertengkaran yang kemudian dilihat oleh anak ini menjadi suatu hal yang negatif dan tidak baik. Dan ini adalah visi-misinya iblis laknatullah alaih, ingin memisahkan rumah tangga orang-orang yang beriman. Jadi kalau laki-laki itu senangnya apa? Senangnya itu ya diberikan kasih sayang, diberikan kelembutan. Bapak ini nesu-nesu ya, dilus-lus budake gitu ya. Pak pun diwani, ampun nesu-nesu ya. Isin karo umur lah gitu. Jadi kalau ada suaminya yang temperamental ya, saya ini kebetulan bapak saya itu temperamental ya. Bapak saya sendiri temperamental. Jadi memang ketika saya kecil bilang qadarulahnya saya tidak sering melihat orang tua saya itu berantem, karena saya kalau kecil lulus SD saya merantau ke Semarang, kemudian ke Jakarta, kemudian baru balik lagi ketika sudah menikah dan sudah punya anak 3. Jadi pun padu nama boten kan ini rukun bahagia gitu. Dan ini ternyata menjadi stigma negatif ketika seorang anak itu melihat orang tuanya itu ya berantem ya, berkelahi, padu ya, sidik-sidik padu, sidik-sidik masalah gitu. Kalau dibilang tidak. Maka dari itu jamaah sekalian, ini menjadi visi-misi terbesarnya iblis laknatullah alaih ya. Kemudian hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kemudian Islam betul-betul memuliakan wanita sampai kemudian ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW ya. Beliau bersabda, min sa'adati ibni Adam thalathatun wa min sikwati ibni Adam thalathatun. Di antara yang menjaga seseorang itu bahagia ada 3 ya. Yang pertama al-mar'atus sholihah ya. Wanita sholihah ya. Wanita sholihah itu seperti apa ya? Kira-kira seperti apa Pak? Ya. Wanita sholihah itu seperti apa Pak? Wanita sholihah itu al-mar'atus sholihah itu idza nadhara ilaiha sarrahu. Kalau seseorang itu melihat kepadanya, itu kemudian orang itu menyenangkan ya. Jadi terutama sama suaminya ya, boleh kali bojo lewong ya boleh. Jadi kalau wanita itu dilihat oleh suaminya sendiri menyenangkan dilihat ya. Saat ini itu wale ribut perempuan yang wanita kamu tadi, kalau keluar dari rumahnya itu masya Allah ya, dadane nanti suwi pol ya, bahkan bedaannya nanti kuadren ya. Mau kondangan, mau jagung itu pakai pakaian yang terbaik ya, make upnya juga terbaik, masya Allah. Tapi ketika di rumahnya harus awal-awal tak lagi, menganggur daster, hapus di buat bobotan ya. Baru mencari bawang di buatan wiso itu wanita zaman sekarang itu seperti itu, dan ini banyak terjadi ya. Dan ini saya dari Allah SWT di antara ciri-ciri orang ya wanita sholihah adalah ketika dipandang itu menyenangkan ya. Jadi senyum itu sedekah ya. Ketika kita sudah berkeluarga, berumah tangga, apapun aktivitas yang kita lakukan bersama suami dan anak-anak itu dinilai pahala, dinilai kebaikan. Saya itu punya kebiasaan kalau makan sama istri itu pasti satu piring berdua. Saya sudah nikah kurang lebih 9 tahun ya. 9 tahun saya nikah, kalau makan kecuali di luar ya, kalau di luar sih nggak berdua. Kalau makan di luar ya sugar mungkin kurang soalnya yang jauh dulu. Tapi ketika di rumah kita mengusahakan satu piring itu berdua ya. Bahkan ketika di rumah orang, di rumah Pak D, di rumah si Bangkong ini, niku wong-wong do ngomong, "Bu anu Mas, jikok dewe-dewe lho ben warang." Mbaknya dijikoke dengan dijikoke. Ndak, ini saya punya kebiasaan ya, ini saya pegang teguh sampai kapanpun. Kalau saya makan
berdua sama istri saya. Memang nasinya banyak, lauknya juga 2 bahkan 3. Tapi kemudian kebersamaan dengan suami itu menjadi hal-hal yang akan membawa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sepiring berdua ini enten membuatkan nek lagi makan kemudian padu ya, lagi makan terus padu. Kira-kira ada enggak? Enggak ada ya. Lagi makan berdua kemudian ujung-ujungnya ada. Kayaknya enggak ada. Tapi kalau makannya sendiri-sendiri bisa jadi. Pak, eleng lho, padahal lho bermangan aja botate wae. Sebone aja kayak ngono. Jadi banyak kemudian hal-hal yang bisa kita mendapatkan masalah ketika sering berdua. Ya. Nabi itu kalau sama Aisyah itu juga sering makan sepiring berdua. Ya. Bahkan jarinya Nabi itu sering kemudian dijilati sama Aisyah. Ya. Ketika makanan itu sudah hampir habis ya, karena di akhir-akhir makan itu ada keberkahan di dalamnya. Nah, Nabi itu kemudian jarinya dijilati sama Aisyah. Begitu pula sebaliknya. Ya. Dan ini ternyata ya, bagaimana Nabi sudah mencontohkan ya, kalau panjenengan semuanya belum pernah ya, nanti pulang dari sini Bu ya, bilang sama suami, Pak ngobengi makan sepiring berdua ya Pak ya, makan sepiring berdua. Loh, ngomong Bu gila, ini kan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW gitu ya. Nah, ini ternyata menjadi kemaslahatan, menjadi kebaikan bagi kita semua. Hadirin sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, ciri-ciri wanita sholihah ya, di mana ketika dipandang itu menyejukkan hati ya, Masya Allah ya. Jadi dipandang menyejukkan hati. Wa idza amaraha ata'athu. Kalau diperintahkan dalam hal kebaikan sama suaminya dilaksanakan ya. Kalau kemudian suaminya ya, Bu nek sholat ya, ojo ditunda-tunda ya. Kalau sudah ada segera sholat ya, sholatnya perempuan itu yang baik dan di rumahnya masing-masing ya. Tapi boleh kalau perempuan sholatnya di masjid boleh kalau izin suaminya ya, khawatir nanti menunda-nunda karena kalau di rumah itu sih Pak tak isa-isa sih, kalau yang ibu-ibu muda bentar mau ganti popok dulu gitu ya, atau sebentar mau masak dulu dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal yang menunda-nunda ini menjadikan seorang kemudian terjangkit virus kemunafikan ya. Orang-orang munafik itu mereka bukan orang yang tidak sholat ya. Orang-orang munafik itu mereka sholat tapi menunda-nunda. Sholat dulu jam 2:30 enak kamu buatan enak nih. Sholat dulu jam 2:30 ya. Berapa menit lagi ada asar ya. Atau sholat maghrib jam 5:15 ya. Ini juga kategori yang akan terjangkit virus kemunafikan ya. Hati-hati. Dan ciri-ciri wanita sholat itu sholatnya tepat waktu ya. Sholatnya tepat waktu. Karena sholat tepat waktu itu mencerminkan orang yang beriman yang baik ya. Jadi kalau diperintahkan kebaikan, Bu nanti habis maghrib ngaji bareng-bareng ya siap ya. Bu sesuk masak rica-rica mentok ya siap bareng amonnya pundi Pak. Jadi ketika diperintahkan oleh suaminya ya, kemudian mentaati suaminya. Nah, ini diantara ciri wanita-wanita sholihah. Kemudian wa idza ghaba anha hafidhahu. Yang ketiga adalah wanita sholihah adalah yang menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya pergi jauh atau bekerja jarak jauh atau sudah meninggal dunia, sudah wafat. Dia menjaga kehormatannya betul. Kecuali kalau ditinggal suaminya kemudian nikah lagi, ya ini beda lagi. Tapi kemudian kalau ditinggal suaminya bekerja ya, tinggalnya di Solo, kerjanya di Jawa Timur, kemudian dia menjaga kehormatannya. Kalau ada orang yang bukan mahramnya, bukan saudara ataupun yang lainnya, ya kalau bertamu jangan dibolehkan masuk ke dalam rumah, suruh nunggu di luar. Karena ini diantara menjaga kehormatan wanita, menjaga muruah. Ya. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 ya.
Bagaimana kemudian seseorang enak dilihat mata oleh suaminya. Yang kedua, mentaati suaminya ketika diperintah. Dan yang ketiga adalah menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada. Kemudian hadirin sekalian, ada hadis yang terakhir, ya. Hadis yang terakhir ini berkaitan bagaimana seseorang ya dimulai dalam Islam. Seorang wanita mendapatkan kebaikan dalam Islam. Ya. Hadis ini ya sudah sangat masyhur sekali, ya. Sudah kemudian kita sering mendengarkan, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'u khamsaha, idza shallatil mar'u khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabin al-jannati syi'ti." Ya. Sekarang saya tanya dulu, siapa di sini yang mau masuk ke surga? Ya. Semuanya. Ada yang tidak mau. Ya. Ternyata tujuannya orang-orang yang beriman itu satu, masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sekarang buat Bu. Nah, ini ada tips dari Rasulullah SAW. Ya. Kalau ada perempuan yang sholat 5 waktu, menjaga sholatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kecuali kalau halangan, kalau sedang menstruasi, maka haram, tidak boleh sholat, ya. Tidak boleh sholat. Ya. Sholatnya kalau sudah suci. Ya. Dia menjaga sholatnya tepat waktu. Kemudian wasomat syahroha, dia berpuasa, termasuk puasa Ramadan. Kalau ada puasa yang lainnya, Senin, Kamis, ataupun puasa Daud, puasa Asyura, Tasua, ini juga lebih baik, ya. Masya Allah, ini rata-rata sudah sepuh, ya. Umurnya banyak yang sudah tidak menstruasi, ya. Bisa memaksimalkan puasa, ya. Berpuasa Ramadan dan puasa-puasa yang lainnya. Wa hafizat farjaha, yang ketiga, dia menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, ya. Tidak kemudian nyah-nyoh gitu. Enggak, dia menjaga kehormatannya. Boten apa bahasa Betawi ini boten centil gitu. Boten centil kawin sing boten bojone gitu. Enggak kemudian genit sama suaminya orang, ya. Dia menjaga kehormatannya, menjaga betul yang kehormatannya. Walaupun mungkin ada yang suami sudah wafat, ya. Menjaga kehormatannya betul-betul, ya. Kemudian wa ata'at zawjaha, dan mentaati suaminya, ya. Mentaati suaminya dalam kebaikan. Boleh nggak kemudian kalau disuruh yang tidak baik, ya. Ada enggak, Bu? Ada itu di sanggahan itu ada sebarang pencurian. Jadi ada ibu-ibu, ya, itu mencuri apa? Gas tabung LPG, ya. Kalau bilang itu sudah banyak toko-toko sembako, termasuk toko saya itu kecurian kemarin, ya. Jadi motifnya itu ada ibu-ibu, ya, dia datang ada gas enten, pinter kali. Kebetulan saya nggak di toko karena dijaga, karena ada karyawan yang jaga. Ada, oh gitu, ini kalau betulnya dia kasih beliau, kalau tak keriku, mungkin kalau keriku oleh, oh sama kakak saya kan masih muda, oh gitu, betulnya, akhirnya kalau tidak balik, boleh balik itu, gas satu, dua, ya, satu gas sudah paling 150.000, itu 300.000. Siapa? Ya, insya Allah ini kita sedoyo kita beri. Istrinya Fir'aun, laknatullah alaih. Bayangkan jamaah sekalian, istrinya Fir'aun, orang, ya, Fir'aun ini orang yang paling jahat, paling kejam di zaman. Jadi kalau ada bayi laki-laki itu dibunuh waktu itu, ya. Ada bayi laki-laki yang ada dibunuh, ya, sama Fir'aun. Kemudian dia sering menghajar istrinya, Asyam binti Muzahim. Asyam binti Muzahim adalah seorang wanita yang diabadikan dalam Al-Quran. Jadi ada 4 perempuan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surga. Yang pertama siapa? Khadijah binti Khuwailid. Khadijahnya adalah istrinya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah anaknya Nabi, siapa?
Fatimah ya binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga ada Maryam binti Imran. Ya, Maryam binti Imran ini adalah ibunya Nabi Isa alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah Asiyah binti Muzahir. Jadi ada 4 ini. Ini nanti kita akan masuk ke dalam materi. Ya. Ibu-ibu semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada 4 perempuan perubah peradaban dan menjadi contoh wanita-wanita di seluruh dunia, khususnya perempuan-perempuan mukminah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Khadijah, ada Asiyah, ada Maryam, dan menasihati menegur suami kita. Kalau misalkan kita disuruh kemudian untuk berbuat hal-hal yang tidak diajarkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjarannya apa Bu? Yang terakhir, ganjarannya kalau dia sholat 5 waktu, kemudian puasa penuh, kemudian menjaga kehormatannya, kemudian dia berbakti sama suaminya, ya. Qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Allah kemudian memerintahkan ya, untuk perempuan itu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, memilih dari pintu manapun. Ya. Jadi pintu surga itu ada berapa? Ada 8 pintu surga. Ya. Orang yang mentaati suaminya, menjaga kehormatannya, menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasanya dengan baik, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih masuk melalui pintu surga manapun. Ya. Jadi ada 8. Ini spesial Bu, tidak diberikan kepada laki-laki, khusus untuk perempuan kaum Hawa. Ya. Makanya perempuan betul-betul dimuliakan dalam Islam. Ya. Pintu surga itu ada pintu sedekah, ada kemudian pintu puasa, ada pintu sholat, dan pintu-pintu yang lainnya yang itu diberikan khusus kepada wanita yang kemudian menjalankan perintahnya sesuai yang tadi saya sebutkan tadi. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, begitulah indahnya Islam memuliakan wanita. Maka jangan kemudian ya kita tidak mengimani takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kemudian kita berkecil hati jadi wanita. Ya, jangan. Karena sesungguhnya wanita itu betul-betul dimuliakan. Dan bagaimana seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menjadi wanita yang salihah, istri-istri salihah, yang gimana ketika dia berbakti kepada suaminya, dia menjaga sholatnya, dia kemudian menunaikan puasa dengan baik, akan diberikan ganjaran masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini diberikan kemudahan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan juga bisa kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah al-ilmu nafi', itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan itu ibarat pohon tapi dia berbuah. Buahnya manis, enak, ya. Kemudian kalau panen bisa dijual menghasilkan uang, ya. Ini ilmu yang diamalkan. Tapi kalau ilmu yang tidak diamalkan, ada ilmu bila amalin asyajari bila thamarin. Ibarat pohon gede tapi boten enten buahe. Kira-kira manfaat kalau boten buah? Boten. Terus mungkin kalau ada manfaatnya nggo ngiyup, nek panas niku nggo ngiyup tok. Tapi kalau hujan ini malah berbahaya. Kalau ada petir ngiyup di bawah pohon itu bahaya. Bisa maupun dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan kebaikan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un
قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami yang hadir di sini ingin kemudian bertemu kembali bersama teman-teman yang salihah ini ya Allah di akhirat-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah tempat ini menjadi saksi perjuangan kami untuk hadir di majelis ilmu. Jadikanlah tempat ini menjadi tempat yang barokah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara saudara-saudara kita yang tidak hadir di majelis ilmu ini karena sakit, berikanlah kesembuhan yang sempurna ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara saudara-saudara kami yang hadir di majelis ilmu ini mendapatkan musibah dan ujian dari-Mu, maka berikanlah kesabaran dan solusi yang terbaik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami suami yang saleh, berikanlah kepada kami istri-istri yang saleh, berikanlah kepada kami anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kelak akan berjumpa kembali di jannah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah perjumpaan ini perjumpaan yang Kau ridhoi, perjumpaan yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah ilmu yang sudah kami pelajari ilmu yang bermanfaat yang dapat menjadikan kita baik di dunia dan juga baik di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang beriman yang istiqomah dalam kebaikan, yang istiqomah menuntut ilmu, yang istiqomah menjaga sholat, yang istiqomah mengerjakan puasa di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan untuk berbuat kebaikan selama hidup kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu saudara-saudari dan bapak-bapak yang berada, adalah memiliki apa yang akan sampun dinantikan Ustaz Saifullah Mahyudin mau saat tetapi saat kedua nama kalian monggo tujuan kalian barang yang sampun kemarin saat di daerah bukit kami seperti biasa. Kemudian kita masih diberikan istiqomahan dalam Islam dengan kehukuman dalam Al-Quran wal sebaik-baiknya adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Monggo nanti apa yang telah kita dapatkan pada sore hari ini disampaikan ke saudara-saudaranya, ke saudara-saudaranya dan keluarganya untuk menjaga istiqomahan dalam beriman dan berislam. Maka kita tutup majelis sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah begitu sampai di rumah dengan keadaan selamat, sehat dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah. Puluhan. 10 kilo. 6. Wih, sudah habis. Oh, sudah selesai ini.